NIM 07, Amalia Solihah NIM 08, Muhammad Adam NIM 010, dan Nur Aini NIM 011. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Konstitusi untuk sebuah negara merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam pembangunan negara dan warga negara yang demokratis. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia. Undang-undang ini berkedudukan sebagai pedoman dan panduan bangsa dalam menyelenggarakan pemerintahan. Adapun undang-undang berasal dari bahasa Belanda, yaitu grondwet. Grond ini memiliki arti tanah dan wet berarti undang-undang. Secara istilah, pengertian konstitusi menurut Miriam Budiarjo adalah piagam yang menyatakan tentang cita-cita bangsa dan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Dari pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya konstitusi memiliki arti. Yang pertama adalah kumpulan kaidah yang memberikan batasan kepada penguasa. Yang kedua adalah dokumen tentang pembagian tugas dan wewenangnya dari sistem politik yang diterapkan. Dan yang ketiga adalah deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam. Saya akan menjelaskan tentang sejarah konstitusi. Kita mulai dari zaman Yunani kuno. Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik telah lama dikenal, yaitu sejak peradaban bangsa Yunani kuno yang memiliki beberapa kumpulan hukum pada tahun 624 sampai 404 sebelum Masehi. Athena sebagai pusat peradaban bangsa Yunani kuno pernah memiliki tidak kurang dari 11 konstitusi, sedangkan Aristoteles sendiri berhasil mengoleksi sebanyak 158 buah konstitusi dari beberapa negara. Pada waktu itu konstitusi hanyalah sebuah kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata. Selanjutnya pada zaman Romawi kuno, yaitu pada Kekaisaran Roma, pengertian konstitusi mengalami perubahan makna, yaitu berupa suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat para kaisar, pernyataan dan pendapat para ahli hukum, serta adat kebiasaan setempat selain undang-undang. Konstitusi Roma memiliki pengaruh besar sampai seabad pertengahan yang memberikan inspirasi bagi tumbuhan demokrasi, perwakilan dan negara nasional. Kedua paham ini yang menimbulkan adanya konstitualisme yang kemudian muncullah secara konstitusi modern. Yang selanjutnya pada zaman Rasulullah SAW, pada abad ke-7 Nabi Muhammad telah membentuk sistem politik yang sesuai dengan visi agamanya yang mendirikan negara Madinah. Sistem kekuasaan dan ketentuan yang mengatur keberadaan rakyat Madinah dituangkan dalam dokumen Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah yang dibentuk pada tahun 622 Masehi. Konstitusi Madinah ini dikategorikan sebagai undang-undang dasar yang tertulis yang pertama di dalam mengatur hubungan politik, hak-hak asasi manusia, pengelolaan urusan masyarakat. Konstitusi Madinah merupakan dokumen yang mendasari terbentuknya suatu negara. Nah, selanjutnya pada zaman Eropa modern, abad ke-17, kaum bangsawan Inggris menang dalam revolusi istana, telah mengakhiri kekuasaan raja yang absolut dan menggantikannya dengan sistem parlementer yang terjadinya ketegangan dalam masyarakat yang memunculkan adanya konstitusi untuk mengatur kehidupan negara. Maka pada tanggal 11 September 1979 tercatat sebagai diterimanya konstitusi di Eropa yang pertama kali oleh Raja Louis yang ke-16. Dan sejak saat itu negara-negara di dunia dalam pengaturan kehidupan negaranya berdasarkan pada konstitusi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang konstitusi di Indonesia. Para pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis segala arti dan visinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Konstitusi Indonesia sebagai suatu revolusi grounded telah disahkan pada tanggal 18 Agustus oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dalam sebuah naskah dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal umum, ketiga materi muatan konstitusi yang ada dalam menurut ketentuan umum teori tersebut telah terpenuhi dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pada dasarnya,
Kemudian kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Dengan merumuskan dan melalui pasal 37 UUD 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar, dan apabila MPR bermaksud untuk mengubah undang-undang melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar tersebut, sebelumnya hal itu harus dinyatakan terlebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui suatu referendum yang ditentukan dalam Tab nomor 1 MPR 1983 pasal 105 sampai 108 tentang referendum. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan ketetapan MPR nomor 1 tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Yang kedua, periode 27 Desember sampai 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Dan periode terakhir, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang. Dengan dekret Presiden nomor 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai dengan 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Mungkin cukup sekian dan sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan konstitusi pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim, disebut dengan Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis, yang mana perancangan awalnya dilakukan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan BPUPKI, dengan menjalani 2 masa sidang, yaitu tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dan tanggal 10 hingga 17 Juli 1945, yang mana ini membuktikan bahwa sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam hal ini merupakan konstitusi Indonesia dapat berubah. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah perubahan tersebut hanyalah pada batang tubuh, bukan pada bagian pembukaannya. Pada tanggal 23 Agustus hingga dengan tanggal 2 November 1949 terjadilah perundingan konferensi meja bundar yang diikuti oleh wakil-wakil dari Indonesia sendiri, BFO Nederland, dan Komisi PBB. Dan dalam konferensi ini menghasilkan 3 buah kesepakatan pokok, yaitu yang pertama mendirikan negara Republik Indonesia Serikat, yang kedua penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, yang ketiga didirikan UNI antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. Selain dari itu, terdapat juga 3 hasil persetujuan mengenai hasil pemulihan kedaulatan yang merupakan hasil dari persetujuan pokok, antara lain yaitu yang pertama piagam penyerahan kedaulatan, yang kedua status UNI, dan yang ketiga persetujuan perpindahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam proses sejarah telah melalui 4 tahapan perubahan, yakni yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 periode 18 Agustus hingga 27 Desember 1949. Yang kedua, Undang-Undang Dasar RIS periode 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950.
Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang mana periode ini tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Dan yang keempat, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Sementara itu, dalam proses perubahan konstitusi pasca kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia telah melakukan setidaknya 4 kali amandemen, yakni yang pertama, amandemen pertama tahun 1999, yang kedua, amandemen kedua tahun 2000, yang ketiga, amandemen ketiga tahun 2001, dan yang keempat, amandemen keempat tahun 2002. Adapun perubahan mendasar dari Undang-Undang Dasar yakni jelas sekali terlihat dalam berbagai perjalanan perubahan konstitusi di Indonesia. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, di mana konsep negara berdasarkan hukum ini memiliki ciri-ciri. Pertama, adanya perlindungan terhadap HAM, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan antar lembaga negara, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan, dan adanya peradilan administrasi. Kaitannya dengan konsep negara hukum ini, bahwa tertib hukum yang berbentuk adanya peraturan perundang-undangan menjadi suatu kemestian demi terciptanya kelancaran dalam penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan pemerintahan. Penyempurnaan terhadap tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia terjadi pada tanggal 24 Mei 2004, di mana DPR menyetujui rancangan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang terdapat pada pasal 7 yang menyebutkan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang ketiga Peraturan Pemerintah, yang keempat Keputusan Presiden, dan yang kelima adalah Peraturan Daerah yang meliputi Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, dan Peraturan Desa. Nah, adanya tata urutan atau hierarki perundang-undangan di Indonesia ini diperlukan untuk menciptakan keteraturan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, bahwa jika ada suatu aturan yang bertentangan dengan aturan di atasnya, maka aturan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau batal demi hukum. Misalnya, jika ada suatu keputusan presiden, namun di dalam keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan di atasnya, seperti undang-undang atau bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka keputusan presiden tersebut tidak dapat dilaksanakan dan batal demi hukum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, dan kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.